Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat beliaulah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat rahmat beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Yang terhormat founder Rumah Tajwid sekaligus pembina Yayasan Khairunnas Kota Bengkulu, Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz. Yang terhormat PLT Ketua Yayasan Khairunnas Kota Bengkulu, Bapak Darman Usman SE ME CA CPA. Yang terhormat Kepala Unit Yayasan Khairunnas Kota Bengkulu, SMP IT Khairunnas, PAUD IT Khairunnas, LTQ Khairunnas, Unit Usaha Khazanah Khairunnas Kota Bengkulu. Yang terhormat Ustadz Ustazah yang berbahagia, yang terhormat ayah bunda dan jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta seluruh ananda yang Ustazah cintai karena Allah. Susunan acara kajian rutin bulanan Tadabbur Al-Quran Bengkulu Minggu 6 Agustus 2023. 1. Pembukaan. 2. Tasmi' Al-Quran. 3. Materi oleh Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz. 4. Tanya jawab dan diskusi. 5. Doa. Dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, Tasmi' Al-Quran, yang akan dibacakan siswi SMP Khairunnas Kota Bengkulu, yaitu Queen Almira Alifia, Nia Mutiara Zakira, Ramadanya Prasya Fatika, dan Nadira Sabita. Kepada ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhu yawma idzin na'imah, li sa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthusah,
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda SMP IT Khairunnas Kota Bengkulu. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita, materi oleh Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du, fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat semuanya? Udah lama nggak ketemu ya? Berapa bulan? Terakhir kita kajian tuh Januari, Februari atau Maret ya? Maret, berarti sekarang udah bulan 8, 5 bulan kurang lebih ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita semua dalam amal-amal salih sampai meraih akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau ke yaumil qiyamah. Hadirin, kita masih membahas serial doa yang kita jumpai dalam Al-Quran. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan tadabbur dan juga praktek doa yang sangat penting untuk kita amalkan dalam keseharian. Namun sebelum kita masuk ke bab tentang doa, mungkin kita sering kali mendengar MC atau penceramah atau khotib membuka ceramah, khutbah dan pidatonya dengan kalimat yang ada di screen ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini sebenarnya ucapan pujian dan rasa syukur yang diucapkan oleh ahli surga ketika Allah memasukkan mereka ke surga. Mereka mengucapkan kalimat ini, Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah alladzi yang hadana. Ini hanya pendek ya, jangan dibaca panjang. Hadana yang panjang danya. Ini kalau kita salah melafalkan maknanya bisa berubah. Hada artinya memberi petunjuk atau menunjuki. Nanya berarti kami. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami. Tapi kalau menjadi hada itu menjadi Yahudi. Jauh sekali ya. Hada memberi petunjuk. Kalau hada menjadi Yahudi. Jadi jangan sampai salah baca ini ya. Karena kita sering mendengar atau bahkan hafal tanpa menghafal, rawan untuk salah ucap atau kurang tepat dalam pelafalannya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ke hal ini, li hadza maksudnya menunjuki sampai pada pertemuan surga. Jadi sampai ke surga. Atau dalam konteks kita yang telah menunjuki kita pada petunjuk ini, pada iman ini, pada Islam ini. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menunjuki kita, memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kita. Allah beri petunjuk kita menjadi muslim. Allah beri petunjuk kita sadar untuk mengamalkan apa yang Allah tunjuki. Allah juga beri petunjuk kita untuk menguatkan keimanan kita dengan banyak menuntut ilmu, banyak ngaji, banyak mendalami Islam sehingga kita tidak buta mengamalkan pakai ilmu. Karena orang mengamalkan tanpa ilmu berarti sesat kan gitu. Maka penting buat kita semuanya hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita pergi ke sini juga atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna, dan kami sebelum ini dahulunya tidak tidak wa ma kunna, dan tidaklah kami di sebelum-sebelumnya linah tadi mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk ini adalah karunia Allah, bukan karena kehebatan kita, tapi Allah sudah berikan fasilitas pada kita semuanya. Wa hadainahun najdain. Allah berikan petunjuk kepada kita dua jalan. Ada jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kita suruh milih mana yang kira-kira menjadi pilihan kita. Jadi kita berislam ini bukan karena paksaan dari Allah, tapi karena kesadaran kita mengerti tentang Islam ini. Wa ma kunna linahtadiya laula, sekiranya tidak diberi petunjuk oleh Allah. Laula an hadanallah. Jadi kita hadir di tempat ini tak lepas dari ridho perkenan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita nggak mungkin bisa sampai tempat ini. Dan hidayah ini, petunjuk ini mahal. Maka di surah Al-Fatihah yang pernah kita bahas, mungkin beberapa kali juga kita bahas, ada ayat ihdinas siratal mustaqim yang kita ulang-ulang setiap hari 17 kali. Pengulangan itu menunjukkan betapa berharganya hidayah dan betapa beratnya perjalanan kehidupan kita, sehingga perlu penguatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Dan sudah kita bahas, kita terangkan bahwa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu bukan berarti kita tidak mendapat petunjuk, tapi lebih mohon agar Allah menguatkan kita di jalan ini. Allah tahu bahwa sungguhnya perjalanan kita ini tidak selalu mulus. Bahkan justru kita semuanya ini selalu menghadapi ujian. Semua kita selalu menghadapi ujian. Sudah kita bahas juga bahwa
ujian itu satu keniscayaan. Setiap hari, setiap waktu, siapapun kita itu dapat ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di surah Al-Ankabut, di permulaan surah Al-Ankabut setelah Alif Lam Mim, Allah tegaskan, apakah manusia mengira dia akan ditinggalkan begitu saja, cukup mengatakan kami telah beriman, sementara mereka enggak diuji? Semua kita diuji. Semua diuji. Yang tua diuji dengan usianya, diuji dengan penyakitnya, diuji dengan, pokoknya semua ada ujiannya. Jadi hakikatnya dunia itu yang ada pada orang lain itu seperti lebih indah daripada yang kita miliki. Padahal kalau kita diposisikan pada posisi orang lain itu, kita juga akan merasakan bahwa dia juga menghadapi berbagai masalah. Yang kaya, kita lihat kayaknya enak jadi orang kaya, ternyata dia nggak enak juga jadi orang kaya. Pernah baca berita atau dapat video ada orang kaya raya bosan menjadi orang kaya? Pernah kan? Yang miskin bosan jadi orang miskin. Iya, ada orang kaya tapi dia bosan jadi orang kaya. Gitu. Orang yang punya kayaknya justru tersiksa oleh kepemilikannya itu. Ya, begitulah dunia. Sampai nanti, kata Nabi, manusia ini tidak akan pernah puas dengan dunia sampai berkalang tanah. Kalau udah dikubur, udah puas dia, nggak mau dunia lagi. Yang mau apa? Dia ingin kembali ke dunia untuk beribadah. Maka kita patut syukuri bahwa kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, nilainya surga, nilainya surga. Maka hendaknya kita rawat, kita jaga, kita kuatkan terus, bahwa perjalanan kita masih panjang. Dan doa yang akan kita bahas pada hari ini adalah doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Udah hafal semua? Udah hafal, alhamdulillah. Wah, sudah ngerti maknanya? Udah, kalau udah berarti sudah kita nggak jadi kajian. Ya, ini sebenarnya doa yang diucap. Pertama, kemungkinan yang pertama adalah ini doa yang diucapkan oleh ar-rasikhuna fil ilmi. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menyampaikan tentang Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran ini yang kita baca sehari-hari itu ada dua klasifikasi ayat. Ada ayat namanya ayat muhkamah, yang kedua ada ayat mutasyabihat. Ada muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu ayat-ayat yang maknanya pasti dan bisa kita ketahui, bisa kita pahami secara gamblang. Itu muhkamat. Lalu yang kedua ada mutasyabihat. Mutasyabihat itu ayat Al-Quran yang kita sulit untuk mengetahui maknanya. Misalnya Alif Lam Mim, apa maknanya Alif Lam Mim? Allah yang tahu, kita nggak tahu maknanya. Bagaimana orang yang kuat ilmunya, kuat imannya mengatakan apa? Amanna bi Rabbina, kami beriman kepada Allah Tuhan kami. Jadi hal yang disampaikan, jika Allah menyampaikan sesuatu ayat yang kita tidak bisa mengertinya, kita pertama sikap kita adalah mengimaninya. Kullu min indi Rabbina, semuanya berasal dari Allah. Itu ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kuat dan mendalam ilmunya, kuat keimanannya, mengatakan amanna bihi, kami beriman dengan ayat Al-Quran yang mutasyabihat itu. Amanna bihi kullu min indi Rabbina, semuanya berasal dari Allah. Sementara orang-orang yang menyimpang, tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru menakwil, ya cari-cari
penafsiran justru menyimpang dari yang diinginkan. Jadi makna yang pertama, kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi kalimat ini yang mengucapkan adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikh, rasikh itu yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang mantap ilmunya, ilmu tentang Al-Qur'an. Ar-rasikhuna fil ilmi yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa may yadhakkaru illa ulul albab. Baru berikutnya Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya. Ini lanjutan dari kalimat yang disebutkan di ayat sebelumnya. Ini surah Ali Imran ya. Nanti mungkin bisa dicek di surah Ali Imran di halaman pertama. Yang kedua, karena sudah beda ayat, ada yang mengatakan ini kalimat baru yang maknanya Allah minta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semuanya sebagai umatnya agar mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allah minta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengucapkan ini. Jadi yang pertama tadi ini kalimat lanjutan yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat dan kokoh ilmunya tadi itu. Yang kedua ini perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ngikuti juga, mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, kita akan bahas kata demi katanya. Rabbana, tentang Rabbana kita sudah bahas ya, karena waktu itu kita bahas Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ini berasal dari beberapa kata sebenarnya. Ada kata ya yang dihilangkan. Maka kalau kita baca terjemahnya, ya Rabbana, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Jadi ada kata ya yang dihilangkan dan diwakilkan kepada fathah di kata Rabb. Tadinya Rabbuna. Jadi kalau asalnya Rabbuna, nanya ini artinya kami. Jadi Tuhan kami. Nah, untuk menunjukkan bahwa ada ya yang dihilangkan, namanya ya yang berfungsi untuk memanggil, ya nida namanya. Ya memanggil wahai, ya gitu. Maka ya ini mengakibatkan Rabbuna menjadi Rabbana. Jadi ketika kita mengatakan Rabbana, itu berarti maknanya ya Rabbana. Otomatis ya Rabbana. Jadi fathah di Rabbana ini, di ba ini menunjukkan ada ya yang dihilangkan. Gitu ya. Asalnya apa? Rabbuna. Jadi kalau ada yang mengatakan ya Rabbuna, salah. Harusnya ya Rabbana. Karena kalau ada masukan ya nida ini, maka yang tadinya Rabbu menjadi Rabba. Gitu ya. Ya Rabbana, wahai Rabb kami. Nah, di sini kita hadirkan Rabb. Rabb itu pencipta. Coba bayangkan bagaimana proses penciptaan kita semuanya. Bagaimana sampai kemudian kita hidup di dunia ini. Proses demi prosesnya sampai sekarang dewasa, sampai yang sudah tua. Itu Allah yang menciptakan kita. Bayangkan juga Allah itu Raziq, yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki. Coba bayangkan ketika kita masih di alam rahim, di rahim ibu kita. Bagaimana Allah menjamin rezeki seorang anak bayi yang belum lahir dalam janin ibu itu tetap bisa makan dari ibunya sampai lahir. Maka kalau kita lihat perhatikan di surah Abasa ya, afala yanzurun, bukan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka manusia itu hendaknya memperhatikan bab makanannya. Jadi bab makanan ini sangat luas sekali. Bukan hanya kita makan seperti apa dan apa yang kita makan, tapi proses menjadi makanan yang siap kita konsumsi itu semuanya masuk ke dalam ta'am tadi itu. Coba kita makan apa? Makan nasi dari apa? Beras. Berasnya dari mana? Padi. Padinya dari mana? Terus itu semuanya menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Ya.
makanan, dapat rezeki, dapat fasilitas yang lain, kita bisa hidup. Coba kita pas bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sehat kan? Sehat. Coba kalau nggak pas bangun udah susah, ternyata nggak bangun lagi misalnya. Maka karunia besar yang Allah berikan kepada kita semua. Rabb ini ya, yang beri rezeki, yang mengatur jagat raya, mengatur kita semuanya. Meskipun kita seringkali, mungkin barangkali kita, kalau ditanya apakah kamu yakin, beriman, percaya kepada Allah, jawabannya mungkin iya. Tetapi bahasa perilaku kita seringkali mengingkari itu. Bagaimana tuh? Ibadah malas, maksiat banyak. Itu kan bertolak belakang dengan statement kita. Katanya kita yakin dengan Allah. Nah, makanya kita dianjurkan untuk istighfar terus, karena kita manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Rabbana, wahai Rabb kami. Ketika kita mengucapkan ya Rabbana, wahai Tuhan kami ini, ada pengakuan dari kita bahwa sungguhnya yang paling berkuasa terhadap kita adalah Allah. Yang paling berkuasa terhadap jagat raya ini adalah Allah. Rabb itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ya, maka ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Rabb itu kan pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, penguasa. Kalau Fir'aun mengatakan sebagai Rabb sebelum Fir'aun lahir, siapa dong yang jadi Rabb? Nah itu. Jadi Rabb ada dari tidak ada batasnya. Rabb yang memberikan fasilitas kepada kita. Apa doanya? La tuzigh qulubana. La-nya la nahiyah. Larangan. La larangan. La jangan artinya. Janganlah tuzigh. Dari kata azagha yuzighu artinya menyimpang. Jangan kau simpangkan, jangan kau berikan kecondongan, kecenderungan hati-hati kami, qulubana. Qulub itu jamak dari qalb. Tunggalnya qalb, jamaknya qulub. La tuzigh qulubana. Kalau kita perhatikan banyak doa-doa dalam Al-Quran yang mengucapkan satu orang, kita mengucapkan sendirian kan, Rabbana. Kenapa Rabbana? Kita mengakui bahwa kita hamba yang lemah. Kita mengakui bahwa kita harus bersosialisasi dengan yang lain. Kita juga mengakui bahwa kita harus peduli pada sesama kita. Maka berdoa tidak boleh egois. Berdoa tidak boleh mau menang sendiri. Pokoknya saya sendiri. Kita pernah bahas di pengantar tentang doa ini bahwa ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri berarti tidak mendoakan orang lain. Tetapi ketika kita mendoakan orang lain, meskipun tidak berdoa untuk diri kita, otomatis kita berdoa untuk diri kita. Ya kan? Coba kalau ini anak berdoa, ya Allah, pernah nggak doain temannya? Doa buat sendiri atau buat teman-teman? Coba sekali doain temannya. Kalau kita mendoakan teman, otomatis kita berdoa juga. Maka dalam hadis, doa seorang beriman untuk saudaranya saat tidak berada di tengah-tengahnya, tidak mendengar doa yang dilantunkannya, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. La tuzigh qulubana, jangan kau simpangkan, jangan kau selewengkan hati kami. Qulub jamak ya, jamak dari qalb, hati kami. Ba'da, setelah iz hadaitana, setelah saat engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi id menunjukkan waktu di mana awal mula kita mendapat petunjuk itu. Jadi ketika kita mendapat petunjuk, misalkan kita sadar, yang akhwat berjilbab misalnya mendapat petunjuk itu kan, namanya mendapat petunjuk, harus kita rawat dengan ini, doa ini, supaya jangan sampai nanti kita lepas dari hidayah itu. Banyak kan ya contoh-contoh, bukan contoh sih, pelajaran, banyak pelajaran dari orang selain kita yang sudah dapat petunjuk, terus kemudian ternyata karena entah lingkungan, karena tuntutan apa, karena dunia, karena ujian, ternyata kemudian dilepas dari petunjuk itu.
Yang akhwat sudah pakai jilbab, udah rapi, udah bagus, ternyata pelan-pelan lepas sampai akhirnya lepas semuanya dan lepas agamanya. Ada yang gitu kan? Ya jangankan sekarang, zaman dulu juga ada, zaman Nabi juga ada juga. Gitu. Nah, ujiannya kan macam-macam kan gitu. Baik. Ini bagian pertama, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Bagian keduanya ini terjemah dalam ini gini ya. Terjemah di Quran terjemah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami, hati-hati jamak ya, kepada kesesatan. Maksudnya la tuzigh, karena az-zaygh itu artinya nyimpang dari kebenaran menuju ke kesesatan. Itu zaygh. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Lalu berikutnya wahab. Hab ini berasal dari dua kata, wa dan hab itu perintah. Dari kata wahaba. Wahaba. Kata nominanya itu hibah. Tahu hibah? Tahu hibah kan? Bahasa kita hibah, itu bahasa Arab. Dari kata wahaba artinya mengaruniakan, memberikan. Maka ada dana hibah, ada hibah, itu berarti pemberian. Hibah bahasa Arab, hibah. Jadi hab, hibahkan lana kepada kami, lanya la untuk kepada, min ladunka, dari ladun. Ladun menunjukkan asal, berasal dari ka, engkau. Apa yang kita harapkan? Rahmah. Rahmat ini luas, kasih sayang, atau kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah. Maka diungkapkan dengan bentuk nakirah, indefinite. Indefinite berarti tidak spesifik rahmat yang mana. Jadi rahmatnya itu luas. Rahmat dari sekarang bukan rahmat nama orang ya. Rahmah, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi luas sekali rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kita sekarang berada di sini juga bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti masuk surga, kata Nabi, tidaklah seseorang itu masuk surga semata karena amal perbuatannya, tetapi dia masuk surga, menikmati surga itu lebih karena rahmat Allah, sayangnya Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan udahlah nggak usah ngamal, nggak usah beribadah. Kenapa? Ya orang masuk surga kan karena rahmat Allah. Masuk surganya disebabkan oleh amal perbuatan kita dan keimanan kita. Tapi menikmati surganya, mendapatkan ganjaran surga itu karena rahmat Allah, karena sayangnya Allah. Kenapa kita sholat cuma 4-5 menit tapi dapat surga? Seimbang nggak kira-kira? Nggak seimbang kan? Maka maksudnya ini surga bukan pengganti dari amal perbuatan kita, tetapi untuk masuk ke situ ada kuncinya. Kuncinya apa? Kita beriman dan kita beramal soleh, gitu ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas lebih detailnya. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ya Rabb kami, anta, engkaulah penegas, Al-Wahhab, yang maha memberi, maha mengaruniakan. Wahhab. Ya, ini bentuk namanya pola penegasan atau teramat sangat. Maha dalam bahasa kita, maha memberi, maha menghibahkan. Wahhab. Kalau yang biasa wahib, yang memberi, yang menghibahkan namanya wahib. Tapi kalau wahhab itu menunjukkan betapa luar biasanya si pemberi ini. Dan maha pemberi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya doanya ya. Coba kita lantunkan dulu. Kita baca dulu. Yang belum hafal sambil dihafalin, yang sudah hafal sambil di hayati lagi ya. Rabbana, silakan 1, 2, 3. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya baca dulu, nanti ikuti setelah saya ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, ini hab pakai ha ya, jangan sampai hab. Nanti kalau kita baca wa hablana, wahai tali tambang kami. Jadi seolah Allah Subhanahu wa taala sebagai tambang nanti. Hab pakai ha, bukan wa hablana. Jadi hab lana. Ya. Jadi bukan hablan, bukan pakai ha. Kalau hablana seperti ini berarti maksudnya Allah sebagai tali tambang. Ya, itu berubah ya. Baik. Rabbana la tuzigh, pakai ghain ya, jangan langsung ke qaf. La tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik. Ini terjemahnya. Kenapa kita berdoa? Karena berdoa. Kenapa berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan di jalan ini? Di hadis Nabi katakan bahwa kita ini sebenarnya berada di dua jemari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah membolak-balikan hati kita. Maka nanti akan kita dapati doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas jalan agama ini. Ya. Perhatikan di hadis ini. Dalam hadis ini potongannya ya, Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, mengkisahkan, menyampaikan pesan kepada kami sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang benar dan yang dibenarkan. As-shadiq, masduq, yang dibenarkan, mengatakan fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah sesembahan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ini la ya'malu bi'amali ahlil jannah, ada yang melakukan amal perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai pada jarak antara diri seorang yang mengamalkan ini dengan surga itu hanya sejengkal. Artinya dia mengamalkan amalan ahli surga, terus jarak antara dia dengan kematian yang nanti akan menjadi sebab masuk surganya itu tinggal sejengkal lagi. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, ternyata sudah ada catatan takdir bagi dirinya, fayamalu bi'amali ahlin nar, dan ternyata akhir hidupnya, di detik-detik akhir hidupnya itu ia melakukan perbuatan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka ternyata akhirnya dia masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang beribadah nih sampai usia 60-an tahun, rajin beribadah, tapi ternyata di akhir hidupnya tragis, su'ul khotimah. Di detik-detik akhir mungkin nggak sanggup menanggung ujian sakaratul maut atau apa, sampai akhirnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini berat tentu ya. Dan banyak yang seperti ini, banyak kan? Pernah ada di sebuah kampung bapak-bapak, dia sakit biasa, pergi ke masjid, tapi mungkin karena dia nggak bisa mengkondisikan dirinya lagi, sehingga ketika keluarganya sedang ke pasar,
Sudah dia sebenarnya secara ini udah nggak kuat lagi, dia udah renta, udah lemah. Pas keluarganya pulang dari pasar, didapati bapak itu sudah gantung diri, karena mungkin nggak kuat menanggung ujian, dia sakit. Itu kan su'ul khotimah kan, akhir hidup yang berat sekali. Jadi kita nggak tahu akhir hidup kita, maka kita dianjurkan berdoa dengan mohon diteguhkan di hidayah ini dengan seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu karena seperti ini. Ya, insyaallah Allah istiqomahkan kita ya. Sebaliknya wa inna ahadakum, dan ada di antara kalian itu ada yang la ya'malu bi amali ahli nar. Dia selama ini melakukan perbuatan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai akhirnya jarak dirinya dengan jarak neraka itu tinggal sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi takdir sudah menentukan bahwa dirinya ya'malu fayamalu bi'amali ahli jannah, melakukan perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, maka masuklah ia ke surga. Beberapa hari yang lalu Republika menaikkan satu video seorang yang sudah renta, dia kafir, non muslim tadi, non muslim dalam kondisi sakit, dia mengucapkan syahadatain dan langsung wafat. Wah, itu udah nikmat yang paling tinggi dah. Selama ini dia melakukan dosa seumur hidup, itu dihapus semuanya, amalan baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih bersih, nggak melakukan satu dosa pun setelah itu, meskipun belum beribadah. Ya. Mau seperti itu. Ya kita kan nggak tahu akhir hidup kita, jangan sampai nanti orang biarlah kafir dulu lah, ntar pas akhir hidup saya baru mau masuk Islam. Kan kita nggak tahu. Saya nulis di tadabbur yang diposting di IG-nya Rumah Tajwid. Belum naik barangkali ya, nggak tahu udah naik atau belum, udah diposting atau belum. Saya bilang bahwa waktu kita itu ya sekarang. Kalau kita nggak beramal baik sekarang ini, boleh jadi kita akan su'ul khotimah. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu Allah akan manggil kita kapan, Allah akan wafatkan kita kapan, nggak tahu. Ya sekarang ini, maka setiap waktu kita harus siap. Kalau mau husnul khotimah, setiap waktu harus beramal baik. Jangan sampai berpikiran, masih muda, masih kuat, masih sehat. Nggak ada yang jaminan gitu kan. Betapa banyak orang lagi dugem, lagi minuman keras, lagi masih kuat, masih joget kuat, tiba-tiba lemes langsung meninggal dunia, su'ul khotimah. Kan gitu. Ada orang sakit lama ternyata nggak meninggal dunia, banyak kan? Orang yang gagah ternyata meninggal dunia. Nggak ada yang tahu akhir hidup kita. Maka kita hendaknya terus lantunkan doa agar Allah teguhkan kita semuanya ini. Dan ini doa yang juga mungkin perlu kita lantunkan juga, meskipun ini hadisnya ditakhrij dhaif, lemah atau bahkan sangat lemah, tapi doa ini sering diucapkan oleh para masyayikh kita semuanya, dan doa tidak ada salahnya, berdoa kan bebas gitu. Apa itu? Ini disampaikan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah, kitab hadis beliau. Beliau mengutip bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis dari Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana maqami baina katifai Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qubir. Aku menjadi orang terdekat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat. Fa kana yaqulu idza sarafa minas shalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya ketika beranjak dari salatnya, insiraf dari salatnya, Nabi mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah khaira umri akhirah, yang terbaik dari umurku itu bagian akhirnya. Jadikan yang terbaik dari umurku itu bagian akhirnya. Ada yang tahu akhir umurnya kapan? Nggak tahu ya. Jadi jangan sampai nanti yang masih 16 tahun, masih 16 tahun, paling juga yang duluan 61 tahun,
Enggak, belum tentu juga kan gitu. Maka kita doakan, ya Allah jadikan umur terbaikku itu bagian akhirnya. Wa khaira amali khawatimah, dan jadikan amal perbuatan terbaikku penutupnya. Nah, tapi karena sekali lagi karena kita nggak tahu penutup amalan kita tuh kapan, maka setiap amalan kita hendaknya menjadi penutup. Maka kadang kalau kita sholat berjamaah itu imam mengingatkan kita, sholatlah dengan anggapan bahwa ini sholat yang terakhir, sholat perpisahan. Begitu juga kita ngaji di sini, beramal di sini sehari-hari, nyatakan bahwa seolah ini adalah yang terakhir. Jadi kalau kita keluar dari rumah, itu sebenarnya bukan kemana-mana, tapi kita menuju ke alam kubur. Kita semua menuju ke alam kubur kan? Cuma kita nggak berasa saja. Jadi malaikat maut itu mengintai kita semuanya. Yang udah saatnya datang, kalau malaikat maut nungguin kita di Jakarta, ya kita akan datang ke Jakarta ke sana, menjemput kematian itu. Ya. Maka kita berdoa, Allahumma ja'al khaira amali khawatimah, jadikan amal terbaikku sebagai penutup amal-amal kita semuanya. Gitu ya. Dan ini kan kita nggak tahu, karena kita nggak tahu akhir hidup kita kapan. Yang tahu hanya Allah, maka kita minta kepada Allah supaya Allah berikan taufik, kesamaan antara doa yang kita ucapkan dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Doa yang mengubah takdir kita. Karena kita nggak tahu takdir kita seperti apa kan? Berdoa. Ya. Waj'al khaira ayyami yauma alqaka fihi. Kayaknya ada yang kurang ini ya. Di redaksi yang lain yauma alqaka fihi. Ada tambahannya. Dan jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku berjumpa denganmu. Itu. Waj'al khaira ayyami yauma alqaka fi. Jadikan hari terbaikku hari perjumpaan denganmu. Dalam hadis sebutkan, siapa yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah suka bertemu dengannya. Orang yang enggan, takut, enggan ya, boleh dibilang enggan ya, benci untuk bertemu Allah, maka Allah tidak suka untuk bertemu dengannya. Jadi harusnya kita menghadapi kematian itu suatu yang menggembirakan kita. Jadi bukan menakutkan. Gimana? Sekarang sementara takut ya? Takut mati? Kenapa takut mati? Kan kematian itu bagian dari perjalanan yang kita semua pasti ketemu dengan itu. Ya. Jadi ada program namanya apa? Program merencanakan kematian. Jadi kita sebenarnya kematian itu harus kita rencanakan. Kita mau husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tergantung perencanaan kita. Kalau kita nggak merencanakan dan tidak melakukan amal perbuatan baik, berarti kita merencanakan gagal meraih husnul khotimah. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang dokter di daerah Bogor. Jadi beliau bilang bahwa apapun yang kita dapati sekarang, kita jumpai pada diri kita sekarang ini, apapun bentuknya adalah aset dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sakit. Sakit itu aset. Gimana bisa jadi aset? Dengan sakit kita akan meraih posisi hamba yang penyabar. Penyabar itu ganjarannya, balasannya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang yang penyabar itu tidak ada batasnya. Meskipun orang sering mengatakan bahwa sabar ada batasnya, salah itu sebenarnya. Karena kalau orang mengatakan bahwa sabar ada batasnya, berarti ia tidak sabar. Ya kan? Iya. Kalau ada batasnya, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tidak sabar, berarti nggak meraih pahala yang tanpa batas. Orang sakit juga dengan sakit, maka Allah hapuskan dosa-dosa kesalahannya.
Allah tinggikan derajatnya. Tuh banyak tuh. Jadi aset sebenarnya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, aset. Yang belum nikah, aset juga itu. Ternyata pas sudah nikah juga ketemu masalah, aset juga itu. Tergantung kita menyikapinya. Dulu yang belum nikah pengen nikah, pas sudah nikah pengen pisah. Lah gimana toh? Siapapun kita menghadapi masalah kan gitu. Makanya kalau ada orang datang ke saya bilang, Ustaz, saya mau nikah gitu. Antum ada nasihat atau apa? Saya bilang, orang nikah itu cari masalah. Antum ngurusin diri sendiri udah masalah, ketemu lagi sama jodoh, tambah masalah kan gitu kan. Terus berarti nggak usah nikah? Ya bukan gitu. Justru dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang banyak kan. Kan posisi kita di antara sabar dan syukur kan. Jadi kita semuanya tergantung kita bagaimana menyikapi. Jadi sekali lagi kembali yang awal tadi itu bahwa rumput di kebun tetangga itu lebih hijau daripada yang ada di tempat kita. Padahal pas kita masuk ke tempat dia juga sama juga. Ternyata di tempat kita juga lebih indah juga. Ya, begitu ya. Kadang-kadang kita ngeluh, wah ini gimana, keluarga berantakan segala macam ya. Sikat aja, semuanya kebaikan buat kita, tergantung kita menyikapinya. Harusnya kalau kita sholat itu tidak ada lagi protes, nggak ada lagi mengeluh dan sebagainya, nggak ada. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan dalam keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dirinya, dia protes mulu, kesel mulu. Wa idza massahul khairu manu'a. Pas dapat sesuatu yang indah, yang cakep, yang enak-enak, yang baik-baik, dapat kekayaan, dia kikir, nah aja nggak mau ngasih, seolah dia milik dia semuanya. Padahal ada hak orang lain yang ada pada dirinya. Ngeluarin zakat berapa? 2,5% kan? 2,5% aja berat. Berapa 2,5% itu kalau 100 juta berapa? Ya, 2,5% kecil kan? Itu berat. Bersedekah 1.000 sehari susah. Ya itulah manu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khair manu'a. Kecuali siapa? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang salat. Yang salatnya selalu terus menerus. Jadi orang salat harusnya tidak protestan ya. Orang salat enggak protestan. Iya. Baik. Ya, semoga Allah karuniakan kepada kita akhir umur yang terbaik, amalan kita sebagai penutup kehidupan kita, dan hari pertemuan kita hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa waj'al khaira ayyami yauma alqaka fi. Di Quran yang ada doa khatam Qur'annya itu ada doa ini. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaka fi. Itu redaksi yang lainnya. Baik. Ini sebenarnya bahan ini harusnya saya share kepada panitia ya. Nanti panitia bisa bagikan kepada jamaah semuanya. Yang ada di sini harusnya dibagikan. Mungkin nanti panitia bisa bikin grupnya supaya bisa di-share kepada jamaah yang ada di sini, sehingga ketika mau belajar kembali yang sudah disampaikan bisa siapa nih? Saya share ke siapa? Ya, antum ya. PJ-nya bikin grup. Baik. Kisah yang pernah saya ceritakan di sini ada namanya Rajjal atau Rahal bin Unfuwah. Masih ingat dengan Rajjal atau Rahal ini? Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama beberapa orang, dan di tengah-tengah di antara mereka ada Ar-Rajjal bin Unfuwah, atau ada yang menyebut Rahal, ada yang menyebut Rajjal dengan jim ada titiknya, yang kedua tanpa titik. Ini si Rajjal ini datang dari dari Yamamah waktu itu bersama Musailimah Al-Kadzdzab, atau yang sering kita kenal dengan Musailamah, ke Madinah waktu itu, ke Madinah, rahmatullah,
ke Madinah, lalu Musailimah bilang mengaku nabi di hadapan Rasulullah SAW. Nih, Rajjal ini masuk Islam, baik Islamnya, hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi sahabat waktu itu. Jadi sahabat Nabi bersama yang lainnya, ngafal Quran, belajar hadis, belajar bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi SAW di hadapan, dalam hadis yang lain di hadis berikutnya, ini ada 3 orang. Abu Hurairah yang pertama, yang kedua Rajjal, yang ketiga itu namanya Furat bin Hayyan. Furat bin Hayyan. Ini redaksi yang lain disebutkan 3 orang. Nah, kemudian Furat bin Hayyan, orang yang ketiga itu meninggal dunia. Ketika mereka hidup, Nabi katakan apa? Inna fikum larajulan darsuhu finnari a'dhamu min Uhud. Salah seorang di antara kalian ini ada yang gigi gerahamnya, satu gigi gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud di neraka Jahannam. Kata Nabi, di neraka. Berarti maksudnya apa? Maksudnya ini orang jadi ahli neraka. Nabi tahunya dari mana? Dari wahyu. Bukan ngarang, bukan apa-apa. Dan di sini menunjukkan bahwa Nabi itu dapat wahyu dan benar-benar Nabi utusan Allah, ketika ternyata benar ada di antara mereka yang mati dalam keadaan murtad kafir. Waktu itu Abu Hurairah merasa khawatir sekiranya yang disebutkan itu adalah Abu Hurairah. Ditambah khawatir lagi ketika Furat bin Hayyan itu wafat dalam keadaan beriman. Jadi tinggal 2 orang nih. Tadinya peluangnya 33% kurang lebih, sekarang jadi 50%. Jadi lebih besar lagi kan? Ternyata pada akhirnya apa? Ini kata Abu Hurairah, fahalakal qawmu wa baqitu ana warrajjal. Yang lain sudah meninggal dunia semuanya ketika tadi berjamaah banyak orang, atau tadi 1 orang meninggal, tinggallah Abu Hurairah bersama Rajjal. Wa kuntu mutakhawwifan laha, dan aku paling takut sekiranya yang disebutkan sebagai ahli neraka yang gigi gerahamnya satu saja di neraka Jahanam segede lebih besar daripada gunung Uhud. Hatta kharajar Rajjalu ma'a Musailimah, sampai akhirnya Rajjal keluar kembali ke Yamamah bersama Musailimah al-Kadzdzab. Wa syahidalahu bin nubuwah, dan ternyata akhirnya si Rajjal ini mengakui kenabian Musailimah. Murtad berarti kan? Kan nabi terakhir Rasulullah SAW, tapi ternyata dia mengakui bahwa Musailimah sebagai nabi. Dan justru fakanat fitnatur Rajjal a'dham min fitnati Musailimah. Justru fitnahnya, ujian yang dihadapi oleh penduduk Yamamah itu lebih berat yang muncul dari Rajjal dibandingkan dengan Musailimah. Waktu Musailimah mengaku sebagai nabi, penduduk Yamamah itu enggak murtad semuanya. Ada sebagian yang murtad. Tapi ketika Rajjal mengatakan bahwa si Musailimah adalah nabi, semua penduduk Yamamah murtad. Dahsyat kan? Kenapa? Karena dia datang dari Madinah, belajar sekian lama di hadapan Nabi, dekat dengan Nabi, disebut sebagai sahabi, seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ternyata dia yang mengatakan bahwa Musailimah sebagai nabi, ya orang percaya semua kan? Itu fitnah yang dihembuskan oleh si Rajjal lebih berat. Maka dia mati dalam keadaan murtad, kafir. Padahal sekelas dia itu hidup bersama Rasulullah SAW, melihat berbagai mukjizat. Di sini juga kita bisa tahu bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Nabi dapat wahyu, tahu siapa yang bakal mati kafir dan tahu siapa. Tapi Nabi nggak katakan, nggak nunjuk langsung, Rajjal, nanti kamu bakal mati kafir. Nggak dibilang gitu. Tapi pernah saya sampaikan, nggak usah di kajian waktu di Khairun Nas dulu. Ada masa, ada suatu yang sangat indah ketika bahas surah apa? Surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ya. Itu kan Nabi ketika menyampaikan ayat surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, itu para sahabat langsung ngerti bahwa ini sudah dekat masa wafatnya Rasulullah SAW. Bahwa bahkan Fatimah putri Nabi SAW mendekat ke Nabi dan mengatakan, dan cukup sedih gitu ketika dapat kabar bahwa Nabi tidak lama lagi wafat. Dan ingat, Nabi itu kalau mau wafat
malaikat datang izin dulu. Kalau kita nggak pakai izin langsung ya, Nabi kan gitu. Ingat dulu saya sampaikan kisah Nabi Musa ya. Nanti kalau antum semuanya sempat jalan-jalan ke Yordania, semoga ke makam Nabi Musa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Di situ ditulis hadis Imam Bukhari. Datang malaikat maut, tiba-tiba berada di dalam ruangan Nabi Musa alaihissalam. Dia bilang, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Kata Nabi Musa, siapa kamu? Ditampar malaikat itu. Copot ini ya, ini lepas nih. Rahangnya malaikat lepas. Ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam. Oh, kuat kan Nabi Musa. Orang itu dipukul sekali waktu yang dia lari ke Madian kan, dipukul sekali langsung mati. Ini malaikat sampai lepas ini ya, rahangnya. Akhirnya kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau telah utus aku kepada orang yang tidak ridho untuk dicabut nyawanya. Bukan nggak ridho, tapi dia merasa, siapa kok tiba-tiba datang aja gitu, langsung katanya mau nyabut nyawa kan. Kenapa Allah nggak ngasih tahu kan? Itu sebenarnya dia izin dulu, aku mungkin perlu surat apa namanya, surat perintah penahanan atau gitu. Tapi dia hanya menyampaikan, aku diperintah untuk menyebut namamu. Langsung ditampar, kembalilah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kembalikan seperti semula. Baik lagi ke menghadap Nabi Musa alaihissalam. Ini aku datang kembali. Benar bahwa akan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Tapi kalau kamu mau diundur waktu kematianmu, maka Allah akan berikan waktu. Jadi bisa diundur. Kalau kita gimana kira-kira? Minta mundur maju? Tepat waktu lah gitu. Dia akhirnya dibilang, apakah malaikat bilang, kata Allah Subhanahu wa taala, letakkan telapak tanganmu di badan di badan sapi, tutupkan gitu. Yang ketutup masing-masing bulu itu hitungan 1 tahun tambahan usiamu. Jadi berapa kira-kira tuh? Berapa bulu yang ketutup sama telapak tangan itu? Ini suruh ngitung, itulah jumlah tahun yang akan engkau alami perpanjangan hidup di dunia. Tapi kata Nabi Musa apa? Kalau begitu, aku mau sekarang. Nggak mau perpanjangan, justru mau wafat sekarang juga. Karena benar bahwa ini malaikat maut, bukan siapa-siapa, malaikat maut, dan minta diwafatkan sekarang juga. Rindu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga gitu kan, Nabi pasti udah dikasih tahu bahwa akan ada malaikat maut, dikasih tahu. Dan cerita ke Fatimah putri Nabi SAW. Ketika diceritakan tentang dekatnya wafat Nabi, Fatimah sedih. Tapi seketika itu dibisikin Rasulullah, jangan sedih. Orang yang pertama kali menyusul aku adalah engkau. Coba kalau kita dikasih tahu, kamu nyusul, kira-kira gimana? Fatimah ketika dikasih tahu bahwa yang nyusul pertama kali dari keluarga aku adalah engkau, dia senang, dia gembira, dia Masya Allah. Kalau kita, waduh Rasulullah gimana nih? Artinya kita nggak siap ya. Harusnya gitu, senang aja kita mau hadap Allah kok, masuk surga kan? Insya Allah, semoga kita ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi harusnya kita siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini Rajjal ini akhirnya mati kafir. Mati kafir karena murtad, justru mengikuti Musailimah atau Musailamah al-Kadzdzab. Yang lain ini siapa ini? Ini penguasa Romawi Timur. Di Romawi Timur itu berarti dulu di Syam ya, ibu kotanya ya. Namanya ini gubernur atau barangkali raja terakhir dari Ghassan. Namanya Jabalah bin Al-Aiham. Jabalah bin Aiham atau Al-Aiham. Ini tiba-tiba dia mendatangi atau menemui di masa Umar bin Khattab. Kalau Bapak Ibu semuanya pernah nonton filmnya Umar, kalau saya ada scene yang bertemu ini, si Jabalah ini ketemu sama Umar. Jadi ketemu sama Umar, dia mengatakan bahwa dia ingin masuk Islam. Oh seneng kan, disambut oleh rakyat Madinah semuanya, seneng masuk Islam. Penguasa Romawi masuk Islam kan, Romawi Timur tapi bukan Romawi Barat. Romawi Barat sampai sekarang belum ditaklukkan ya. Dia masuk Islam,
Dan akhirnya diajaklah dia menunaikan haji. Pas menunaikan haji, pas lagi tawaf gitu, ternyata apa? Sorbannya atau pakaian ihramnya itu keinjek sama orang dari Bani Fazarah. Dari Bani Fazarah. Kan orang banyak, orang ramai, akhirnya keinjek tuh. Pas keinjek, ketarik gitu, marah dia. Si raja yang baru masuk Islam ini marah dan langsung nampar. Si yang Bani Fazarah ditampar sampai katanya ada tadi payang juga nih, copot juga. Ada mengatakan katanya matanya sampai lepas gitu, ditampar oleh si raja ini. Ternyata orang yang ditampar ini tidak ridho. Akhirnya dia mengadu ke Umar bin Khattab. Mengadu ke Umar bahwa aku telah dipukul oleh si raja itu. Dan ternyata pas diadili, si raja yang baru masuk Islam ini mengakui bahwa dia telah memukul. Jadi kalau namanya pengadilan itu nggak langsung orang bersalah langsung dihukum, diadili dulu, dibuktikan bahwa benar-benar dia bersalah. Dia ngaku bahwa betul aku yang mukul dia. Sampai akhirnya berdarah-darah ini, apa hidungnya berdarah-darah. Akhirnya diputuskanlah dia harus membayar denda atau dia dikisos. Kisosnya bagaimana? Si yang tadi dipukul itu juga mukul si raja tadi itu. Akhirnya dibilang apa? Kaif wa ana malikun wa huwa suqa. Bagaimana aku raja terus dia orang rakyat jelata terus memukul aku? Dia heran tuh. Kata Umar, innal islama jama'aka wa iyyahu falasta tafduluhu illa bittaqwa. Islam itu telah menyamaratakan kamu sebagai raja dengan dia rakyat jelata. Tafduluhu illa bittaqwa. Kamu falasta tafduluhu illa bittaqwa. Engkau tidak lebih baik daripadanya kecuali dengan takwa. Gitu. Dia mengatakan Jabalah bilang apa? Qad kuntu adzunnu an akuna fil islami a'azza minni fil jahiliyah. Aku kira kalau aku masuk Islam itu bakal lebih mulia daripada waktu aku jahiliyah. Faqala Umar pun mengatakan da'dza'an. Tinggalkan persepsi itu. Enggak ada dalam Islam itu. Jadi orang kalau enggak takwa ya berarti rendah. Maka kita Masya Allah ya, kita sholat berjamaah itu sholat pertama siapa saja boleh ya. Yang miskin boleh di depan, yang kaya boleh di belakang. Yang kaya sekarang banyak orang kaya di belakang, tempatnya lebih enak, bisa tidur, bisa sholat Jumat cari tempat yang strategis supaya bisa istirahat siang. Wah ini parah ya. Jadi da'da'ank fa innaka in lam turdir rajula aqadtuhu mink. Kamu kalau nggak ridho dengan apa yang diputuskan tadi itu, maka aku akan berikan sanksi hukuman kepadamu. Kata dia, idzan atanassar. Kalau gitu aku balik ke Nasrani lagi. Udah masuk Islam, apalagi udah menunaikan haji, kan banyak yang mungkin coba share, habis umrah jadi murtad. Berarti gak kuat kan? Habis haji terus murtad. Ini juga nih, ini habis haji murtad nih dia. Idzan atanassar. Kalau gitu aku jadi Nasrani lagi lah. Apa kata Umar? In tanassorta darabtu unuka. Kalau kamu jadi Nasrani murtad, aku penggal leher kamu. Ya kan gitu, orang kalau murtad itu dalam hukum Islam, kalau ada pemerintahan Islam, penggal lehernya. Kata dia, in tanassorta darabtu unuka. Kalau kamu murtad jadi Nasrani lagi, aku penggal leher kamu. Falamma ra'al jid, ketika dia ngeliat Umar, wah serius nih kayaknya Umar nih. Qala dia, sa'anzuru fi amri hadhihi laila. Ini memang namanya juga raja dia, licik juga dia. Pas dia ancam akan dipenggal lehernya, dia bilang, kalau gitu aku mikir dulu lah, berikan waktu aku semalam ini, katanya. Fansarafa min indi Umar. Tapi ternyata pas katanya mau malam itu mau mikir apa dia? Pergi dia kabur, kembali ke Romawi lagi, ke Syam lagi. Iya, falamma ada ya. Kayak gitu ya. Jadi ternyata pas itu melarikan diri dan ya udah kabur, dia keluar dari wilayah Islam lagi, ya nggak dibunuh lagi, biarin sana lah gitu. Ini menunjukkan ternyata kedekatan orang dengan orang-orang soleh belum tentu menjaminnya untuk bisa menjadi hamba yang soleh. Seorang anak yang orang tuanya soleh belum tentu
anaknya jadi anak yang soleh. Apalagi kalau hanya cukup beriman saja. Kalau kita tadabburi surah Al-Kahfi, itu ada anak yang dibunuh oleh siapa? Al-Khadir ya. Ada anak yang dibiarkan gitu. Jadi yang beriman itu ternyata anaknya dibunuh. Tapi hamba yang soleh yang meninggal dunia duluan, anaknya jadi soleh. Jadi nggak cukup dengan beriman. Orang beriman lebih berat untuk mewariskan keimanannya kepada anaknya. Tapi kalau udah beramal soleh, insya Allah anaknya bisa melihat bagaimana aktivitas orang tuanya hingga anaknya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Surah Al-Qasas ayat 56. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau inginkan, orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk yang Allah kehendaki. Ini dalam konteks siapa? Abu Thalib ya. Abu Thalib, coba bayangkan Abu Thalib itu kurang apa jasanya ke Nabi SAW. Dia membelai Nabi. Tapi ketika mau wafat, mau meninggal dunia, Nabi berpesan kan, masuklah Islam, niscaya engkau selamat. Tapi apa? Bagaimana dia? Dia khawatir sekiranya kalau mati, kalau meninggal dunia dalam keadaan Islam, tidak dimakamkan di taman makam pahlawannya, tidak dikenang sebagai pahlawan oleh Quraisy. Akhirnya, padahal sekiranya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di akhir hidupnya itu, selamat dia, selesai, habis semua yang dosa-dosanya bersih, amal perbuatan baik yang dukungan dia ke Nabi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena enggan untuk mengucapkan syahadatain, maka mati dalam keadaan kafir. Itu Abu Thalib. Maka Nabi sekelas Nabi SAW aja tidak bisa memberi petunjuk orang yang diinginkannya. Semuanya atas perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka kita hendaknya sekali lagi kita selalu berdoa dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita belum bahas tafsir-tafsirnya. Ini dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu biasa membaca penggalan ayat, membaca ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ini bihadhil ayati fi ar-rak'ati tsalitsati min salatil maghrib ba'da al-fatihati sirra. Abu Bakar Siddiq biasa membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab itu di rakaat ketiga salat maghrib, tapi sir. Setelah baca Al-Fatihah dia baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di tafsir Al-Qur'anil Azim karya beliau. Jadi nggak salah kan menambahkan ayat atau surah di rakaat yang ketiga, kan sir bacanya, nggak dikeraskan. Paling kalau dikeraskan jamaah akan protes juga. Pertama protes kenapa rakaat ketiga keras, yang kedua kenapa nambahin setelah surah Al-Fatihah. Tapi tidak ada kan yang sholat zuhur dijaharkan. Ya baik. Berikutnya, nah di sini ini du'aun ullimahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan doa yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus ta'liman lil ummah, juga mengajari kita. Di satu sisi ini doa diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus juga supaya kita pelajari juga. Li'annal mauqi'al mahki mauqi'u ibratin wa matharin li hawadisil khawfi min su'il masri ila halil ladina fi qulubihim zaygun fama hum illa min uqala'il bashar. Jadi karena ini berkaitan dengan Rabbana la tuzigh qulubana ini dalam konteks yang tadi saya sebutkan bahwa ini hamba-hamba yang ilmunya keimanan kuat mengatakan ini, dan sementara yang nyimpang yang enggak mendapat petunjuk justru menakwilkan dan seterusnya. Dan mengingatkan kita semuanya ya tentang bagaimana akhir kehidupan kembali yang buruk ya. Su'ul masir. Ini harus kita waspadai
Karena setiap detik waktu kita adalah waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita harus ingat terus bahwa kalau kita mau berbuat dosa, jangan detik ini adalah waktu terakhir hidup kita. Jadi kita ingat detik terakhir. Boleh jadi pas orang berbuat dosa wafat dalam keadaan berbuat maksiat. Ada tulisan dalam bahasa Arab. Ada orang yang bertekad untuk bertobat besok. Terus tidurlah dia. Ternyata nggak bangun-bangun lagi. Jadi kenapa? Tobat itu jangan ditunda. Entarlah besok hari Selasa saya tobatlah. Kenapa nunggu hari Selasa? Nanti hari Senin meninggal dunia, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Baik. Terus la tafawuta bainahum wa bainar rasikhina fil insaniyah. Secara manusiawi enggak ada bedanya antara hamba yang imannya kuat dengan hamba yang tadi nyimpang-nyimpang. Wala fi salamatil uqdah seterusnya. Baik. Kita udah bahas ini, kemudian la tuzigh qulubana artinya la tumilha 'anil haqqi jahlan wa inadan minna. Jangan engkau simpangkan, jangan engkau condongkan hati kami menuju kepada kesesatan, baik karena ketidaktahuan atau karena menentang. Jadi orang menyimpang itu bisa jadi karena bodoh, tidak tahu. Yang kedua karena tahu tapi dia menentang, tidak mau nerima, gitu ya. Kemungkinan itu. Atau sombong. Jadi orang sesat itu bisa dua sebabnya. Yang pertama karena bodoh, ketidaktahuannya. Yang kedua boleh jadi karena kesombongannya. Nah, itu semuanya di surah Al-Fatihah pernah kita bahas ya. Obatnya sombong itu apa? Obatnya sombong itu wa iyyaka nasta'in. Obatnya riya, obatnya dosa syirik dan riya itu iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Itu obatnya. Iyyaka na'budu itu obat sakit syirik dan riya. Wa iyyaka nasta'in, dan tadi iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in itu hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, itu obat penyakit sombong. Obat penyakit sombong. Kemudian yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu obat bodoh. Obat kebodohan itu mohon petunjuk kepada Allah. Tiga penyakit berbahaya ini. Syirik ataupun riya, yang pertama itu berbahaya. Yang kedua sombong, berbahaya juga. Sombong itu menghalangi orang untuk masuk surga. Meskipun hanya sekecil dzarrah, sekecil-kecilnya sombong itu menghalangi orang masuk surga. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan, melecehkan orang lain. Definisi Nabi SAW, sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan, melecehkan, menghinakan orang lain. Itu sombong. Maka hati-hati kalau kita udah dapat petunjuk, jangan sampai kita merendahkan orang yang belum dapat petunjuk. Gitu ya. Yang bisa melaksanakan hal-hal yang sunnah, nyunnah, ikuti mencontoh Rasulullah SAW, jangan sampai menganggap, wah kamu apaan, nggak nyunnah, oh kamu apaan, oh berbuat dosa, jangan. Kenapa? Kalau kita sampai beranggapan itu, justru kita sudah baik, akhirnya terhalang masuk surga karena apa? Karena kesombongan. Bahaya, itu bahaya. Kita udah baik, ternyata justru terhalang masuk surga karena kesombongan. Jadi tiga itu ya. Jadi orang sesat itu bisa jadi karena kebodohan, yang kedua karena membangkang, karena sombong. Gitu. Bal ij'alna mustaqimina hadina muhtadin. Jadikan kami semua sebagai hamba-hamba yang istiqomah, mustaqim, hadin, yang bisa menjadi contoh petunjuk, muhtadin, dan bisa mengambil petunjuk dari yang lain. Jadi kita nggak cukup sebagai hamba yang mendapat petunjuk, tapi kita juga harus bisa memberi contoh petunjuk untuk orang lain.
Maka jangan sampai kita menikmati ibadah secara sendirian. Kita juga tularkan juga, ajak juga orang lain untuk bisa menikmati hidayah ini. Kita bisa baca Quran. Jangan dimonopoli, biar saya aja yang bisa baca Quran, ajari yang lainnya. Kita biasa sholat, biasa melakukan amal soleh, ajak yang lain untuk bisa melakukan amal soleh juga. Fathabbitna ala hidayatik, maka teguhkanlah kami di hidayahmu ini, di jalan petunjukmu ini. Wa afina mimma btalaita bihi zaighin. Bentar ya. Dan selamatkan kami baik, fathabbitna tadi, teguhkan kami di petunjukmu ini, wa afina, dan selamatkan kami mimma btalaita bihi zaighin, selamatkan kami dari ujian yang telah engkau berikan kepada hamba-hamba yang sesat. Zair itu sesat, nyimpang dari yang benar. Jadi makna la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana tadi apa? Jangan engkau condongkan, simpangkan hati kami dari kebenaran menuju kesesatan karena kebodohan dan karena kesombongan atau menentang tadi, dan jadikan kami sebagai hamba-hamba yang istiqomah, yang bisa memberi petunjuk dan bisa mengambil petunjuk dari yang lain. Maka teguhkanlah kami di atas hidayahmu ini dan selamatkan kami dari apa yang dari ujian yang telah diberikan kepada orang-orang yang sesat. Ini dari kitab tafsir Imam As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman, halaman 123. Itu maknanya ya. Jadi ketika kita mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, bukan sekadar minta petunjuk, tapi juga minta diselamatkan dari yang tidak baik. Baik, az-zayghu al-mailu 'anil istiqamah. Zaygh, la tuzigh, tuzigh tadi itu zaygh. Zaygh ini kata dasarnya zaygh. Jangan kasih nama orang zaygh ya, zaygh. Zaygh itu artinya al-mailu 'anil istiqamah, nyimpang dari jalan istiqamah. Istiqamah itu artinya apa? Lurus. Istiqamah lurus. Wal inhiraf 'anil haq, dan menyimpang dari jalan kebenaran. Al-mail sama sebenarnya, al-mailu 'anil istiqamah wal inhiraf 'anil haq. Kalau terjemah bahasa kita cuma cukup satu, nyimpang dari jalan yang lurus dan jalan yang benar. Gitu ya. Baik. Ini alal hidayah terusnya. Ya. Pada kalimat ba'da idh hadaitana ini mereka menyandarkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk, ini secara tidak langsung kita mengakui bahwa yang memberi petunjuk itu Allah. Ya, bukan ba'dal huda atau ba'dal hidayah. Secara bahasa ini mungkin kita bisa katakan setelah petunjuk, tapi enggak diungkapkan dengan bahasa itu untuk menunjukkan bahwa yang memberi petunjuk adalah Allah. Ya. Kemudian wahablana min ladunka rahmah, ay azimah, rahmat yang agung, kasih dan sayang yang agung, tuwaffiquna biha lil khairati, yang bisa memberi bimbingan kepada kami untuk melakukan berbagai amal kebaikan, wa ta'assuman biha minal munkarat, dan menjaga kami dari melakukan amal kemungkaran, perbuatan mungkar. Gitu ya. Rahmat itu adalah rahmat yang agung yang bisa membimbing kita untuk melakukan kebaikan dan menjaga kita dari melakukan kemungkaran dan kesesatan. Itu makna rahmat. Rahmat yang agung yang memberi bimbingan pada kita untuk melakukan amal baik dan terjaga dari melakukan hal-hal yang mungkar. Innaka antal wahhab, artinya apa? Wasi'ul ataya wal hibat. Engkau ya Allah yang luas pemberiannya dan luas hibahnya.
Atoya itu pemberian. Hibat jamak dari hibah. Katsirul ihsan alladzi amma juduka jami'al barayat. Allah Subhanahu wa taala sangat ihsan, sangat berlaku baik pada kita. Yang ihsannya itu, baiknya kepada kita itu mencakup segala makhluk. Semua mendapatkan ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masih di tafsir As-Sa'di. Kemudian ada, apa yang dimaksud dengan rahmah? Di sini dijelaskan, wa hab lana min ladunka rahmah wa alam, kata Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi itu namanya Fakhruddin Ar-Razi, tapi kemudian disingkat Al-Fakhrul Razi. Panjangnya Fakhruddin Ar-Razi. Ya, gitu ya. Wa'lam anna tathiral qalbi amma la yanbaghi muqaddamun ala tanwirihi mimma yanbaghi. Ketahuilah bahwa membersihkan hati itu harus dikedepankan sebelum menyinari hati dengan hal-hal kebaikan yang semestinya. Jadi yang dilakukan apa? Membersihkan hati dulu. Itu dari mana? Dari sini nih. Doa tadi itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu membersihkan hati. Wa hab lana min ladunka rahmah, itu mengisi dengan cahaya kebaikan, mengisi dengan kebaikan. Jadi dalam ungkapan apa? At-takhliyah qabla at-tahliyah. Membersihkan hati dulu baru diisi dengan kebaikan. Jadi enggak bersama-sama, orang masih berbuat dosa tapi juga orang beramal baik tapi juga berbuat dosa, akhirnya impas. Ya, harusnya bersihkan, diisi dengan kebaikan. Fahaula'il mu'minuna sa'alu rabbahum awwalan alla yaj'ala qulubahum ma'ilatan ilal batili wal aqaidil fasidah. Maka orang-orang beriman itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali diminta apa? Agar menjadikan hati mereka itu tidak menyimpang kepada kebatilan dan akidah yang rusak. Jadi itu. Jadi minta supaya diselamatkan dari menyimpang kepada kebatilan dan menyimpang pada akidah yang rusak. Tsumma annahum ibtaghaw dzalika bi an talabu min rabbihim ayyunawwira qulubahum bi anwaril ma'rifah. Nah, setelah itu baru apa? Setelah minta supaya enggak nyimpang, mereka minta ibtaghaw dzalika bi an talabu min rabbihim ayyunawwira qulubahum. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan cahaya, menyinari hatinya. Bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifat. Dengan cahaya ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa jawarihuhum wa jawarihihim wa a'dhahim bi zinatit ta'ah. Selain itu juga hati disinari dengan cahaya ma'rifat. Anggota badan, perangkat tubuh kita ini dihiasi dengan perhiasan ketaatan. Jadi hati dapat cahaya kebenaran, cahaya ma'rifat, dan anggota badan ini dihiasi dengan ketaatan. Ya. Nah, dengan itu orang melihat, Masya Allah, kita akan terinspirasi, kita akan terbawa, kita akan termotivasi mengikuti apa yang dilakukan. Wa inna ma qala rahmatan. Kenapa mengatakan rahmah secara nakirah, secara indefinite, tidak disebutkan secara pasti rahmat yang mana? Jadi hadirin semuanya, tanwin ini menunjukkan bahwa rahmatnya lebih luas, bukan satu. Berbagai bentuk rahmat, berbagai bentuk kasih sayang Allah. Nah, Imam Fakhrul Razi menyebutkan ada 6 kalau nggak salah. Apa saja? Ini macam-macam rahmat. 1. Apa yang pertama? Ayyahsula fil qalbi nurul imani wat tauhidi wal ma'rifah. Yang pertama, rahmat yang pertama itu bentuknya apa? Bentuk rahmat yang pertama, meraih cahaya iman, tauhid dan ma'rifat di dalam hati. Yang pertama, meraih cahaya iman, tauhid dan ma'rifat di dalam hati. Ini menurut Imam Fakhrul Razi. Yang kedua, sudah ditulis. Yang pertama tadi meraih
cahaya iman, tauhid dan ma'rifat di dalam hati. Yang kedua, meraih cahaya ketaatan, ubudiyah, penghambaan, ya, cahaya ketaatan, cahaya ibadah, dan cahaya ketundukan kepada Allah di anggota badan. Jadi maksudnya orang melihat kita melaksanakan ketaatan tampak dalam tubuh kita, baik pendengaran, penglihatan, atau yang lain-lainnya, semuanya melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, rahmat yang ketiga bentuknya apa? Ayahsula fid dunya suhulatu asbabil ma'isyati minal amni was sihhati wal kifayah. Yang ketiga adalah meraih kemudahan menggapai sebab penghidupan. Ma'isyah, penghidupan itu ya rezeki, ya dan sebagainya, ya. Ma'isyah, penghidupan. Bukan kehidupan, ya, penghidupan. Penghidupan artinya yang menopang kehidupan kita. Ya makanan, ya minuman, ya lingkungan dan seterusnya, gitu. Nah, tadi. Ya. Berupa keamanan, kesehatan, dan kecukupan. Ya, orang pas aman bisa mencari maisha, penghidupan, bisa mencari rezeki. Sehat bisa mencari rezeki. Terus kita juga mendapatkan kecukupan. Apa kata Dr. Musli bilang apa? Enaknya hidup itu pas-pasan katanya. Pas mau punya rumah ada uangnya. Pas mau beli mobil ada duitnya. Pas mau haji langsung bisa berangkat. Semuanya pas, enak pas-pasan ya. Mau yang pas-pasan gitu ya. Baik, berikutnya yang keempat. Rahmat itu adalah meraih kemudahan ketika menghadapi sakaratul maut. Mendapat kemudahan ketika sakaratul maut. Banyak ya orang-orang soleh, masya Allah, yang tapi bukan berarti kemudian orang yang sakit lama berarti nggak baik hidupnya. Tapi kalau dapatkan kemudahan sakaratul maut, wafatnya tidak lama-lama, dalam sakaratul maut lebih mudah. Mendapat kemudahan menghadapi sakaratul maut. Yang kelima, mudah dalam menjawab pertanyaan di alam kubur dan mudah juga menghadapi gelap gulitanya alam kubur. Jadi hadirin semuanya, kita pernah belajar waktu itu fikih apa tuh? Fikih ziarah kubur ya? Waktu di mana tuh kita bahas? Bahwa ketika jenazah sudah dimasukkan ke makam, ke kuburan, terus orang-orang beranjak, maka datanglah dua malaikat yang siap menyampaikan pertanyaan kan? Nah, maka ketika sebelum kita beranjak meninggalkan orang yang dimakamkan itu, kita dianjurkan mendoakan dia dengan doa apa? Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirati min indi. Ya Allah, teguhkan dia dalam menjawab pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang meneguhkannya. Jadi jangan langsung tinggalkan begitu aja. Jangan juga pakai nangis-nangis lah. Langsung doakan supaya dia teguh dalam menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Itu yang dianjurkan, disunahkan. Gitu ya. Berikutnya yang keenam, yang terakhir kayaknya nih. Yang keenam, pada hari kiamat mendapat kemudahan menghadapi hukuman, menghadapi sanksi. Dan juga mudah meraih ampunan terhadap dosa dan kesalahan, serta
mendapat kebaikan yang memberatkan amal perbuatan. Itu 6 makna rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh siapa tadi? Imam Fakhrur Razi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib, kunci-kunci kegaiban, atau disebut dengan At-Tafsirul Kabir, jilid yang ke-6 halaman 150. Ini tafsir Ar-Razi ini jumlahnya 32 jilid. 32 jilid. Aslinya, nggak tahu terjemahnya berapa. Dan unik tafsirnya, Masya Allah. Jadi itu makna rahmat ya. Ada kuis, Ustaz? Ada kuisnya nggak? Oh ada. Siap-siap nanti 5 6 ya, 6 makna rahmat yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi. Tapi jangan saya nanya ya. Ya, yang terakhir, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau sebaik-baik atau yang maha pemberi. Innaka antal wahhab, ka'annal abda yaqul. Ketika mengatakan innaka antal wahhab itu seolah-olah hamba ini mengatakan apa? Ilahi, wahai Tuhanku, hadzal ladzi talabtuhu minka fi hadzal du'a azimun bin nisbati ilai. Ya Allah, apa yang aku minta darimu ini, yang ada dalam doa ini sesungguhnya sangat besar menurut dalam persepsi diriku. Jadi kita mengatakan innaka antal wahhab ini, kita mengatakan bahwa saya nggak mampu ya Allah, aku ini lemah, sementara yang aku minta ini sangat besar, sangat berat. Itu bin nisbati li, jadi sangat relatif bagiku, besar dan berat. Lakinnahu haqirun bin nisbati ila kamali karami. Tetapi ya Allah, ini hal yang remeh-temeh, hal yang ringan dalam persepsimu, dalam kesempurnaan kemuliaanmu. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala ini mudah, ini ringan, ini tidak berat. Ya. Dan juga ringan juga wa ghayati judika wa rahmatik, dan juga karena engkau sangat pemurah dalam rahmat, maka ini tidak sulit bagi engkau. Fa antal wahhab alladzi min hibatika hasalat haqa'iqul asya'i wa dzawatuha wa mahiyatuha wa wujudatuha. Jadi dengan itu ya Allah, engkau karuniakan segala hal yang hakikat-hakikat sesuatu yang berat bagi kami tapi mudah bagimu. Fa kullu ma siwaka famin judika wa ihsanika wa karamika. Semua yang ada ini pada dasarnya dari engkau. Ya daimal ma'ruf, ya qadimal ihsan, la tukhayyib raja'a hadzal miskin. Ya Allah, janganlah engkau tolak, janganlah engkau sia-siakan permohonan hamba yang miskin ini, hamba yang sangat mengiba ini. Wala tarudda du'aahu, dan jangan engkau tolak doanya. Waj'alhu bifadlika ahlan lirahmatika, dan jadikanlah hambamu ini seorang hamba yang memang layak untuk mendapatkan rahmatmu. Ya arhamar rahimin, wahai yang paling rahman di antara yang penyayang, wa akramal akramin, dan yang paling mulia di antara hamba-hamba yang dermawan. Ya, sebagai penutup, doa yang sudah sering saya sampaikan juga, sering kita sampaikan dan juga pernah di-share juga. Ummu Salamah pernah mengatakan bahwa annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini menegaskan ya, dan juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam hadis riwayat Ibnu Mardawayh. Baik, ini mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Oh, ada lagi ini tambahannya sebagai pengetahuan, mungkin doa mungkin yang bisa diamalkan juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun malam hari dia mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau, astaghfiruka li dzambi, aku mohon ampun atas dosaku, wa as'aluka rahmatak, dan aku mohon rahmatmu ya Allah,
Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan jangan condongkan hatiku dari kebenaran kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Wahabli min ladunka rahmah, dan karuniakan rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau sebaik-baik dan yang maha memberikan atau maha pemberi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, istiqomahkan kita dalam setiap amal saleh. Allah selamatkan kita dari berbagai ujian, Allah selamatkan kita di berbagai keburukan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bisa ketemu lagi nanti di bulan Oktober, insyaallah ya. Bulan Oktober, pekan yang pertama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. September kita kemungkinan besar libur lagi, dan Oktober insyaallah ketemu lagi insyaallah. Demikian, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi materi yang sangat luar biasa dari Al Ustadz. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab dan diskusi. Baik, di sini dibatasin 2 untuk laki-laki, 2 penanya untuk perempuan. Boleh ayah bunda yang ingin bertanya atau ananda, dipersilahkan. Sekarang ya, kayaknya nggak ada saja sekarang nanyain mereka, dikasih door prize. Pertanyaan ya Ustaz. Sebutkan doa yang Ustadz sampaikan tadi. Doa yang Ustadz sampaikan. Boleh angkat tangan dan silahkan berdiri. Ya, boleh silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Ya, langsung. Namanya, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hedrian Dari SMA IT Iqra. Ya, dia alumni SMP IT Khairun Nas. Silakan dibaca doa yang Ustaz sebutkan tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masya Allah, Masya Allah, bagus. Baik, syukron untuk Ananda Pati. Silakan duduk kembali. Baiklah, pertanyaan kedua. Yang perempuan jangan mau kalah ya. Apa arti doa yang dibacakan oleh Ananda Pati tadi? Artinya. Ada Bunda Ananda? Ustaz-ustazannya juga boleh. Ustaz-ustazannya juga boleh. Ya, boleh, silakan berdiri Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Nadia Syafa Kamila, alumni Herunas angkatan 9. Jadi artinya adalah, boleh baca Zabeka? Boleh kan? Boleh ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, karena sudah berusaha. setengah harus gimana? Setengah ya. Jadi serahkan kepada panitia. Ada yang mau bertanya? Boleh
dari tema boleh, yang nggak dari tema Ustaz? Kalau bisa dijawab, dijawab. Iya. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan lagi dari Ustaz? Tidak ada. Ya. Doa yang kita pelajari tadi ada di surah apa dan ayat berapa? Ayo tunjuk jari. tunjuk jari dan berdiri, pegang mic-nya. Silakan berdiri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dari Afif dan Nas, lebih benar, masuk Siapa namanya Bunda? Asmiat. Asmian. Iya. Ayat yang dirangkum tadi yaitu surat Ali Imran ayat 8. Surat Az-Zurat ayat Ali Imran. Ali Imran. Ali Imran Ali Imran ayat 8. 8. Benar Ustaz? Ya, ya. Iya benar. Ya, betul. Syukron Bunda. Satu lagi mungkin Ustaz pertanyaannya. Apa ya? Yang terakhir ya? Yang terakhir nih. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Tadi saya ngutip ucapan yang disampaikan oleh ahli surga di surah Al-A'raf tadi ya. Apa itu kalimatnya? Silakan. Ucapan ahli surga yang tadi saya sampaikan di pembuka acara ini dan juga sering dipakai oleh MC atau penceramah atau yang sedang berkhutbah yang ada di surah Al-A'raf. Silakan, siapa yang jawab? Coba jangan malu-malu. Boleh silakan Ya. angkat tangannya. Silakan. Nggak ada tuh. Nah itu. Iya, Ban. baik. Silakan Baca. berdiri Bunda. Ya. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh berdiri Bunda. wabarakatuh. Saya Luciani dari peserta NTB. Khairnas Kota Bengkulu. Ya. Surat Al-A'raf ayat 3-nya Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, betul. 100. Ya. Terima kasih. Baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baik, hadirin, kita berdoa terlebih dahulu sebagai penutup acara kita di siang hari ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan, Allah pulihkan, Allah jadikan sakit mereka sebagai menghapus dosa dan kesalahan. Terkhusus untuk Bunda kita, Bunda Mary Nusmil, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau, Allah pulihkan, Allah sembuhkan dari penyakit beliau, dan semoga yang sehat Allah jaga dalam kondisi sehat walafiat selalu. Untuk itu kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا
ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.